kuadrat. Ini masih basic skill nih. Ya, ini materi kelas 10 lagi ya. Kelas 10 lagi. Waktu di kelas 9 SMP, lo juga sebenarnya udah sempat belajar bentuk kuadrat gitu ya. Nah, di SMA kelas 10 lo belajar bahwa persamaan kuadrat bentuknya gini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dan ini bisa difaktorkan menjadi X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Di mana X1 dan X2 ini adalah akar-akarnya. Gitu ya. Nah, di sini gue ingetin aja. Pertama, kalau misalkan lo punya bentuk misalkan X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0, ditanya X1 sama X2, gimana caranya? Oke, ini gampang. Tinggal difaktorin ya. Difaktorin. X min 3, X min 1 sama dengan 0 gitu ya. Oke, berarti X-nya sama dengan 1. Atau, simbol atau gini ya. X-nya sama dengan 3. Gitu kan? Oke. Terus ada juga metode apa kuadrat sempurna dan sebagainya, nggak usah gue bahas sekarang. Terus yang penting ada lagi rumus ABC, masih ingat rumus kecap? X kuadrat, misalkan gue punya X kuadrat min 2X plus 2 gitu ya, sama dengan 0. Nah, oh atau jangan yang plus 2 dulu deh, min 2 dulu deh. Ya, biar dia tetap real. Oke, nah ditanya berapa X1 X2? Nah, masih ingat ya? Kita bisa cari X1 itu sama dengan min B plus atau minus, sorry, kalau X1 plus aja ya, plus akar D per 2A. Sementara X2-nya bisa kita cari dengan min B min akar D per 2A, gitu kan? Ya nggak? Oke, jadi ini plusnya, ini minusnya gitu ya, gue pisah. Plus minus. Oke, D-nya itu sendiri apa? Jangan lupa nih, sama dengan B kuadrat min 4AC, ini penting banget nih. Jadi kalau misalnya soalnya kayak gini gimana? Min B berarti min dari min 2 yaitu 2 ya. Ditambah D-nya sendiri apa? Coba kita hitung dulu D-nya. D-nya itu adalah B kuadrat 4 min 4 kali A kali C. Berarti dia sama dengan 4 ditambah 8 ya. Sama dengan 12. Oke, per 2A. Oke, atau X2-nya sama dengan 2 min akar D-nya tetap akar 12 ya. Per 2 gitu. Oke. Nah, inilah jawabannya. Ya, bisa disederhanain lagi sih. Tapi sekarang yang fokusnya itu adalah gue pengen ingetin bahwa ketika kita punya bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, kita punya persamaan x1 atau x2 sama dengan min b plus minus akar dari d per 2a. Di mana d-nya itu sama dengan akar, kok akar? D-nya adalah apa? B kuadrat min 4ac. Nah, yang kali ini mau ingetin adalah konsep D. Kalau D-nya positif, maka dia akan menghasilkan akar yang real dan beda. Kalau D-nya sama dengan 0, maka dia akan menghasilkan akar yang real juga dan kembar. Ya, kembar tuh maksudnya X1 sama dengan X2-nya. Ya, sama dia. Kalau D-nya kurang dari 0 ini tidak real. X1 sama X2-nya tidak real ya. Oke, tidak real dan jelas beda gitu. Oke, ya udah. Jadi ketika kita punya suatu persamaan, contohnya persamaannya gini misalkan X kuadrat plus X plus 1 sama dengan 0. Ya, dia punya akar real atau enggak? Nah, bisa cari dari D-nya. D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Oh, ini ternyata 1 dikurang 4 itu adalah min 3. Karena D-nya negatif, maka dia tidak real. Ya, kenapa? Karena ya lo lihat aja X1 atau X2 kan rumusnya gini, min B plus minus akar dari D per 2A. Ketika D-nya itu negatif, maka akan terjadi akar dari min 3 gitu kan. Akar dari min 3 berapa ya? Ini adalah bilangan imajiner. Ya, oke yaudah. Titik potong dengan fungsi kuadrat. Gitu aja dulu. Nah, konsep begini. Fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang bentuknya parabola ya. Gini atau gini. Oke? Nah, em, titik potong fungsi kuadrat dengan garis itu ada macam-macam. Misalkan garisnya mendatar.
dia bisa berpotongan di sini, ya, ada dua titik, ya kan? Bisa juga berpotongan di sini, ya, cuma ada satu titik di situ ya. Bisa juga berpotongan di sini. Oke, dia melayang. Atau bahkan kalau garisnya miring juga bisa. Gini, ya, ada dua titik. Gini, itu dia menyinggung namanya. Terus di sini, ya, tidak menyentuh sama sekali. Nah, apa ciri-cirinya antara grafik yang seperti itu? Oke, itu ada kaitannya sama yang gue bahas di slide sebelumnya, yaitu nilai D. Kalau dia berpotongan di dua titik, itu berarti D-nya. Ayo, D-nya gimana coba? Ayo coba sambil lo mikir gue gambar dulu ya. Nah, ini menyinggung, D-nya gimana? Sama ini tidak menyentuh sama sekali. Ya, yang ini D-nya gimana? Yang ini gimana? Yang ini D-nya lebih dari nol. Yang ini sama dengan nol. Yang ini kurang dari nol. Ya, ingat aja kalau tadi D lebih dari nol itu menunjukkan bahwa solusinya real. Oke, kalau solusinya real berarti dia berada di dalam koordinat kartesius karena kartesius nih semuanya bilangan real nih. Nggak ada bilangan imajiner di sini ya. Oke, kalau dia ada solusinya dalam bilangan real ya berarti ada titik potongnya gitu. Nah, ketika D-nya sama dengan nol, solusinya kembar kan? Dua titiknya itu adalah titik yang sama gitu loh. Jadi ya anggap aja satu titik gitu kan. Oke, kalau ini ada dua titik, nilainya beda nih dua titiknya. X1 sama X2-nya beda. Sementara kalau ini X1 sama X2-nya sama gitu. Oke, makanya dia menyinggung satu titik. Nah, sementara yang ini tidak real. Tidak real itu artinya apa? Nggak ada solusinya di koordinat kartesius ya. Karena koordinat kartesius ini semuanya nilai real gitu ya. Jadi titik potong fungsi kuadrat dengan garis ini kalau dia tidak menyentuh sama sekali D-nya kurang dari nol ya. Ingat ya. Oke. Nah, ini juga bisa dipakai juga ketika kita ngebahas lingkaran. Karena lingkaran kayak gini kan. Misalnya gue punya lingkaran satu, kemudian ada garis. Nah, coba lo lihat. Ada berapa kemungkinan nih garis yang memotong lingkaran? Oh, ternyata sama ya. Gitu juga ya. Satu, dua, tiga. Ya, apakah dia memotong di dua titik, menyinggung di satu titik, atau tidak menyentuh sama sekali? Nah, kalau kita utak-atik persamaannya, nanti sebenarnya kita bakalan dapat juga persamaan kuadrat juga gitu ya. Oke, dan pada persamaan kuadrat itu nanti sama juga kalau D-nya lebih dari nol, maka dia memotong di dua titik. Kalau D-nya sama dengan nol, dia menyinggung gitu. Dan kalau D-nya kurang dari nol, maka dia oke, tidak ada solusinya. Artinya garis dan lingkaran tersebut tidak berpotongan ya. Jadi konsep yang lo pelajarin di lingkaran itu nanti bukan hal yang baru. Lo udah belajar itu sebenarnya sebelumnya. Jadi ya lo belajar itu dari persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Oke? Ya udah gitu aja ya.